Jadi kalau ngomong Pancasila, ternyata yang tidak Pancasilais itu justru sekolah itu sendiri. Karena apa? Pancasila kan ada bineka itu. Iya. Ternyata yang paling tidak bineka itu sekolah. Halo, ketemu lagi teman-teman dengan saya Putut EA, Kepala Suku Mojo, dan malam ini dengan tetap menjaga jarak, kami kru Mojo sowan ke INSIS, ke Perdikan, kampus Perdikan. Ada Mas Toto Raharjo di sini dan ada Pak Rum Topati Masang, dua orang yang sangat berpengalaman dalam dunia pergerakan dan dunia pendidikan, penyadaran masyarakat begitu ya. Terus ini ada yang mau ikut mendengarkan, teman-teman dari INSIS Press dan teman-teman dari Salam, tempat Mas Toto dan Bu Wahya serta beberapa aktivis pendidikan lain mengadakan sekolah yang agak berbeda. Tema kali ini nyantai-nyantai aja ya teman-teman ya. Mas Toto, selamat malam Pak Rum. Malam. Mungkin kita bisa ini agak mengenang masa lalu lah Mas Toto. Dulu itu INSIS terbentuk itu gimana sih Pak Rum? Enggak, itu sederhana dulu. Ada beberapa orang pegiat senior di NGO lah gitu. Mula-mulanya guyon, kita ini nggak ada pensiun, tapi kalau sudah nggak ada kerjaan mau ngapain gitu loh kan pertanyaannya itu gitu. Terus Di 20 tahun yang lalu sudah ngomongin pensiun ya. tapi kalau sudah nggak ada jabatan, nggak ada pekerjaan, nanti itu kita ngapain gitu. Pensiun karena selama ini kita itu nunggangi kantornya orang gitu. Itu nggak pernah bikin sendiri gitu. Tapi ide ngumpulin orang-orang itu sebenarnya gimana itu ceritanya? Ya itu terus siapa aja tuh gitu kan, gitu. Kemudian siapa aja yang akan bersamaan semua nanti habis masa kerjanya di berbagai lembaga gitu, didaftar lah itu beberapa nama. Ya ketemulah orang Toto, saya, Mansur, terus siapa lagi waktu itu? Simon Hate. Ya gitu. Kumpul-kumpul terus, ya sudah kita bikin aja lembaga sendiri gitu. Tapi bikin lembaganya jangan seperti LSM, itu ide dasarnya waktu itu. Jangan jadi lembaga lagi seperti LSM. Ya. Karena kalau cuma bikin lembaga baru seperti LSM selama ini, ya kita nggak pensiun jadinya gitu. Iya kan begitu. Jadi lembaganya apa? Ya terus ya sudahlah, lembaga yang lebih membantu teman-teman yang lain. Ya. Lembaga-lembaga yang lain untuk terutama di 3 hal: pendidikan, penelitian, dan penerbitan. Karena itu pekerjaan yang nggak perlu memerlukan organisasi besar gitu. Pendidikan, penelitian, dan penerbitan. Ya. Oke. Dan yang utama kan melahirkan metodologi. Metodologi. Ya. Metodologi apa Mas? Ya apa aja, sejak dari riset sampai ke bagaimana orang bisa melakukan gitu. Itu bentuk supportingnya kita sebenarnya terhadap teman-teman yang bergerak di masyarakat. Dulu itu kalau pas ngumpulin orang begitu ya, kan banyak banget ya. Saya kan ada di komunitas INSIS tuh tahun 2001-2002.
itu kan ada puluhan orang ya. Itu dulu ngumpulinya pakai seleksi nggak? Ini antek neolib nggak masuk, ini gitu-gitu. Ada nggak? Atau perkoncoan saja? Kayaknya udah lama ya Rum ya. Iya. Karena sudah kenal sebelumnya kan cukup panjang juga kan. Sejak tahun 80-an lah yang paling intensif. Jadi intinya itu nggak ujuk-ujuk sebenarnya. Tidak ujuk-ujuk ya. Jadi orang-orang Tidak, yang tidak, ngumpul itu orang yang sebenarnya sudah kenal satu sama lain sekian lama. Dan sudah merasa punya perspektif yang sama dalam melihat persoalan gitu. Jadi gampang ngumpulnya gampang gitu. Oke. Tapi Pak Rom, ini menarik ini. Karena beberapa orang di INSIS ini terkenal sebagai para intelektual formal. Walaupun ya organik juga kayak almarhum Pak Mansur Fakih. Itu kan doktor. Ada juga banyak doktor dan master yang lain yang bergabung di INSIS. Tapi ada orang-orang seperti Pak Rom yang nggak tamat kuliah. Mas Toto yang nggak jelas sekolahnya di mana. Itu jadi, gimana tuh? Apa ya? Saya pikir yang bisa merekatkan itu karena ada satu pandangannya sama lah, tapi juga di metodologi sebetulnya. Itu yang mungkin di tempat lain orang nggak terlalu intens di situ, lebih ke pemikiran apa. Nah, di INSIS saya kira tidak hanya pemikiran, tetapi juga bagaimana sih cara melakukannya itu kayak apa. Itu yang saya kira hampir kalau kita ngomong pendidikan populer umpamanya di situ kan mengandung itu sebetulnya. Yang bisa jadi banyak orang tidak terlalu banyak yang mengasiki di situ lah. Dulu itu memang nggak banyak yang masuk ke ranah pendidikan penyadaran. Nggak banyak. Rata-rata kalau aktivis LSM saat itu atau aktivis apapun saat itu masuknya ke ranah apa? Lebih pada isu mereka. Isu lingkungan, HAM, bukan metodologi. Bukan metodologi. Kalau kami kan metodologi, jadi isunya apa saja gitu. Isunya apa saja, Ya, jadi kita kira-kira kan melahirkan fasilitator ya. Nah, sebetulnya fasilitatornya itu nggak ada jurusan. Tiba-tiba di tahun berapa itu 90-an ya, tiba-tiba mulai ada jurusan fasilitator. Fasilitator gender, fasilitator HAM, fasilitator apalagi. Padahal kita konsepnya ya nggak ada jurusan. Artinya memfasilitasi apa saja bisa mestinya. Saya itu bisa memfasilitasi bagaimana cara membunuh yang partisipatif itu bisa. Nah, masalahnya mau apa enggak kan gitu loh. Jadi bisa apa saja memfasilitasi kok. Iya, itu yang dan itu dimulai oleh pandangan dasar yang sama, pergerakan yang sama gitu. Jadi dulu itu salah satu apa istilahnya benchmark itu adalah orang-orang yang ngumpul satu waktu. Jadi ada program namanya non-formal education team. Non-formal education team dari Universitas Massachusetts. Itu ya makanya ada teman-teman bule-bule kayak Rasdil sama itu dari tim itu. Saya kira itu ya yang paling cikal bakalnya. Awal kita memilih kayaknya ini yang paling cocok. Nah, tim itu kemudian mencari orang-orang Indonesia yang bisa diajak. Karena mereka waktu itu sebenarnya datang ke Indonesia bekerja sama dengan kementerian resmi, dengan pemerintah. Tetapi mereka nggak puas. Karena di kementerian itu orang-orang ya berpikir mainstream semua gitu. Mereka supaya nggak kehilangan konteksnya tahun-tahun berapa itu, Pak? 70, antara 70, 80. Tapi yang saya ingat itu 74 mulainya. Wah. Lama banget. Jadi saya itu lahir. Itu ya agak terlibat juga di programnya pemerintah waktu itu di Jayagiri namanya apa itu ya. Nah itu yang mendesain
mendesain. Nah ini mulai anunya itu di Telikung itu di situ ya. Jadi mendesain pendidikan orang dewasa sebetulnya, tapi oleh negara, oleh pemerintah dipakai untuk program pemberantasan buta huruf. Padahal kita itu ya mengadopsinya ya dari Paulo Freire itu. Nah, tapi di sini akhirnya begitu disebar oleh pemerintah jadinya program pemberantasan buta huruf yang kelak di kemudian hari sampai sekarang itu beranak pinak menjadi pendidikan non formal sebetulnya. Oh, jadi kesadaran Freirean itu sudah lama ya? Sejak itu. Jadi mereka itu tim itu dari Massachusetts itu Freirean semua. Muridnya Freire langsung malah kan. Dan karena Freire waktu itu ngajar di Harvard. Ya salah satunya ketika Mansur sekolah di sana ya masih sempat bertemu Freire itu ketika di Massachusetts itu. Kalau Pak Mansur sama Mas Toto sendiri ketemu di program itu? Ya sudah mulai lah. Sudah mulai ya. Sebenarnya lupa ingat saya ini. Nah ini sambil mengingat Pak. Supaya bisa itu gimana? Banyak yang belajar. Jadi gini, jadi dulu itu ada satu tim kecil, bukan tim lah. Kalau tim itu kan task force lah. Pokok ini bukan, ini juga cuma kelompok orang. Kelompok orang dan tidak banyak orang, cuma 3 orang sebenarnya. Toto, saya dan almarhum Erwin. Erwin Panjaitan. Nah, tapi sebelum itu ya Rum ya. Ini yang menjadi kental lagi. Itu dulu tuh ada Jakarta Informal Meeting kan. Yang menolak apa namanya? Menolak Pro IGGI gitu. Nah, kita bikin tandingannya. Kita bikin acara di Baturaden, namanya Baturaden Informal Meeting. Kalau Jakarta Informal Meeting itu aktivis LSM juga? Itu IGGI. Pemerintah. Pemerintah. Ya, pemerintah untuk program IGGI ya. Oke. Nah, kita bikin Baturaden Informal Meeting ini mengkritik LSM gede-gede. Ya, artinya Jakarta Informal Meeting juga ada LSM-nya? Ada, tapi yang besar-besar itu. Dulu ada 13 LSM besar dulu itu. Yang tergabung di situ. Jadi kita istilahnya ya. Bingo. Big NGO. Dulu sudah ada ya kayak gitu ya. Gitu. Nah, mereka ikut pertemuan itu. Dan waktu itu kita mengkritik pertemuan itu. Dan itu hasil dari meetingnya di Baturaden itu akhirnya kita bawa ke Jogja. Jadi dipresentasikan, kita ngundang para intelektual lah. Ada Saidi Siregar, ada M. Hainu Najib, ada siapa UNER ki? Siahaan temennya siapa namanya? Temennya Azhadi lah. Terus semua media massa dan hampir menjadi apa itu ditajuk semua itu. Pagi keluar ditajuk NGO semua. Nah, yang NGO gede-gede itu yang mencak-mencak itu. Jadi waktu itu kita pakai metafornya Rendra malah gitu. Apa tuh? Mastodon dan burung-burung kondor. Jadi mastodon bertemu di Jakarta, burung kondor di Baturaden. Nah, ini agak mungkin banyak teman-teman muda yang juga pengen tahu Pak Rum dan Mas Toto. Kalau orang zaman dulu, aktivis zaman dulu itu, ya maaf ya, itu cari makannya gimana? Ketawa ya, pengen tahu lah Mas. Saya kira nggak terlalu sulit ya, malah terlalu zaman sulit, itu ya. Memang funding masih berkelayaran kok. Justru kita itu nunggangi funding yang ada itu. Nah bedanya dengan LSM yang lain itu kan bikin proposal kan. Nah kita nggak bikin proposal. Nggak pernah. Kok bisa dipercaya? Ya kan kita tunggangi LSM-nya yang pada bikin proposal itu. Jadi mereka merasa nggak ditunggangi? Saya kira enggak ya, malah seneng lah. Kalau ada kita seneng karena kan kita kan bantuin.
nulis lah apa gitu, termasuk membikinkan programnya kayak apa gitu. Jadi bisa itu room itu bertahun-tahun tidur di LSM-nya orang ya bisa gitu loh. Itu sampai ke Nusa Tenggara Timur, Ya. sampai akhirnya room pindah ke Maluku kan itu sebetulnya. Kalau biasanya itu kan program LSM ya, itu kan ada spesifik isunya. Ya, Nah, cara menungganginya dan untuk kepentingan yang lebih maslahat itu gimana tuh contohnya? ya kita kan ahli metodologi jadi ya apa aja bisa lah. Gimana tuh? Sampai kalau di NTT sampai bikin embung-embung itu, embung-embungnya apa ya? Karena NTT kering kan bikin Dam. dam kecil-kecil gitu sampai ke tingkat kayak gitu. Tapi itu kemudian kita tidak sekedar bikin embungnya kan, kemudian kita kumpulin data, kemudian bikin analisis sosial mengapa embung menjadi penting di NTT gitu. Dan sampai kita mendirikan pusat pendidikan di sana dalam rangka untuk menghalangi orang Indonesia Timur, karena itu kan pangsa pasar gila-gilaan di LSM di sini di Jawa. Orang Indonesia Timur diangkut ke Jawa, dididik di sini. Nah kita bikin di NTT supaya nggak ke Jawa. Jadi ada proses, waktu itu kita sebut istilahnya delinking. Proses mencoba memutuskan Jawa sentralisasi Jawa. Jadi apa aja anak LSM mau latihan apa semuanya ke Jawa gitu. Nah itu, dan kita buatlah misalnya pusat pelatihan, pusat riset di NTT, di Maluku, di mana supaya sehingga pelatihan anak LSM itu lahir dari situ gitu. Lokal-lokal itu nggak lagi ke sini gitu. Dan itulah yang sempat membuat banyak NGO besar-besar itu marah. Ya. Kenapa, Pak? Ya ladangnya diputus ya. Tadi nyambung pertanyaanmu terus hidupnya kayak apa ya. Kita itu sama room itu umpamanya hanya dibiayai oleh satu lembaga untuk transport dan sebagainya ke NTT umpamanya. Tapi di NTT kita nggak cuma itu. Kita bisa keliling kemana-mana, bisa ketemu banyak orang, dan bisa berbulan-bulan. Padahal trainingnya paling cuma 1 minggu gitu loh. Nah kalau kayak sekarang apa bisa kayak gitu? Nggak bisa, paling ya pergi ke NTT ya seperti yang dibayarkan itu. Nah kita menangnya di situ. Bahkan dulu pun begitu, banyak LSM kan begitu. Jadi misalnya pergi ke lapangan itu. Per diemnya SPJ-nya misalnya 1 minggu ya 1 minggu benar. Dan di hotel. Nah kami ini pasukan aneh gitu. Dikasih biaya 1 minggu jalan bisa 3 tahun kami tinggal di sana. Keliling kemana-mana gitu. Tapi sayangnya nggak seperti sekarang ya, udah banyak HP bisa untuk bikin film. Bisa. Nah, waktu itu kita nggak punya apa-apa, itu aja yang. Kalau di saat itu ya Pak Rum, tahun-tahun 90, 2000 itu kan saya nyaris kalau setiap ketemu orang ya pasti mengaku aktivis LSM. Dan itu adalah booming LSM di Indonesia. Kelas menengah baru dengan salari yang tinggi ya, gaji yang tinggi, fasilitas yang juga tinggi. Mungkin aktivis-aktivis itu bisa naik pesawat terbang karena ikut LSM gitu. Betul. Menginap di hotel yang rada mewah ya karena ikut LSM. Itu sebetulnya memang aturannya kayak gitu atau sebetulnya itu persoalan gaya hidup saja? Gaya hidup aja menurut saya. Tetapi memang ada aturan juga. Misalnya kalau apalagi terutama kalau itu lembaga-lembaga dananya itu dari luar, terutama Amerika. Amerika terutama lah. Kalau Eropa agak bebas sedikit. Ketat kan, harus tidur di hotel, harus dibuktikan dengan. Nah, itu yang dilakukan oleh banyak LSM waktu itu dan sehingga mereka kemana-mana gitu kan. Nah, artinya ketika kemudian Pak Rum dan Mas Toto nih pergi keluar
daerah gitu ya, atau mendapatkan apa permintaan untuk jadi fasilitator di berbagai workshop, lalu tinggal dan ikut lama dengan masyarakat tersebut, itu berarti keputusan pribadi. Jadi kita memang menentang cara kehidupan seperti itu sejak dulu gitu. Nah kebetulan ada waktu itu lembaga yang bernama Oxfam yang masih memiliki mekanisme yang tidak seperti yang diceritakan Rum tadi. Yang kemudian direkturnya Pak akhirnya Mansur Fakih ya. Ketika Mansur selesai dari Massachusetts itu pertama kali direktur orang Indonesia ya Mansur itu. Nah, ada nggak dulu di kumpulan teman-teman Pak Rom dan Mas Toto yang kemudian gabung di INSIS dan lembaga-lembaga lainnya ya, yang satu visi lah dengan INSIS, yang ini isu prioritas, ini enggak, ini yang harus didahulukan, ini yang enggak, ada nggak kira-kira kayak gitu? Maksudnya yang misalnya kalau isu kesehatan, ini yang prioritas, kalau isu yang lain enggak gitu. Ya itu sebenarnya inherent di tim kami karena dibicarakan terus. Misalnya ketika waktu itu yang lagi naik daun kan 2, HAM dan lingkungan. Ya. Jadi apa saja semua LSM bergerak di situ. Ngomongin lingkungan, ngomongin HAM. Nah, kita itu selalu muncul dengan pikiran, tunggu dulu, HAM dalam apa, perspektif apa gitu, lingkungan dalam perspektif apa gitu. Nah, sehingga kita sering dianggap oleh banyak LSM besar yang mapan dan juga lembaga dananya itu tidak progresif. Bukan tidak progresif, itu kok bikin kacau lah gitu. Ini troublemaker gitu. Jadi misalnya ya, ketika LSM lingkungan, termasuk Walhi waktu itu bicara tentang kerusakan lingkungan gitu. Tapi perspektifnya kan bagaimana menanggulangi kerusakan yang sudah terjadi. Nah, kita kritik keras waktu itu. Apa kritiknya? Kenapa pendekatannya berusaha memperbaiki yang sudah rusak? Kenapa tidak mencegah supaya perusakannya tidak terjadi gitu. Jadi kalau dalam analoginya dalam ilmu kesehatan itu adalah preventif dan kuratif. Iya, preventif dan kuratif. Kenapa tidak preventif? Kenapa kuratif gitu. Karena itu waktu itu misalnya kita pakai analogi yang populer ya, misalnya gini. Ini sama dengan ini ada bayi hanyut di sungai. Kalian sibuk mengut bayi itu gitu. Enggak mempersoalkan siapa yang buang bayi di hulu sungai gitu. Kenapa dibuang? Nah, gitu. Jadi itu misalnya, terus isu HAM waktu itu juga misalnya kita persoalkan, kenapa sibuk dengan HAM Sipol, kenapa tidak bicara tentang ekonomi, sosial dan budaya gitu. Nah, karena kami selalu mengajukan perspektif yang berbeda seperti itu, lalu ya tidak banyak yang mau. Dan banyak yang kapok juga. Banyak yang kapok. Karena pikirannya kan ngundang orang INSIS itu kan disuruh untuk memperbaiki, kayak dipikirnya kayak bengkel gitu loh. Dan mobil rusak kayak gitu ya. Malah kadang-kadang tak rusak sekalian gitu loh. Dan itu bisa bikin antipati itu, udah besok jangan ngundang lagi itu gitu loh. Karena pikirnya kita dibayar ya mau disuruh apa aja gitu loh. Nah, kita sering clash di situ sebetulnya. Satu, dan cara lain biasanya kita siasati juga. Nah, itu cara siasatnya misalnya. Kita diminta ini, coba ke Sulawesi atau ke Papua, ke Maluku gitu. Fasilitasi beberapa LSM di sana 1 minggu untuk isu HAM atau lingkungan.
ya kita penuhi permintaan mereka. Tapi habis itu kita bikin agenda sendiri. Karena uangnya sisa ya. Iya, karena kami tidak tidur di hotel, makan di rumah penduduk. Nah, terus yang khas dari INSIS nih, yang saya tahu, saya kan juga dulu sering ikut workshop berbagai lembaga yang lain ya. Kalau di INSIS itu waktu workshopnya pasti panjang. Dulu itu jarang saya di INSIS itu kok workshop seminggu gitu. Ya. Kadang 2 minggu gitu, 10 hari. Dan selalu asik karena nggak kelihatan ini sebetulnya yang lagi ngomong ini yang ahli yang siapa gitu. Dan kemudian dalam processing itu banyak hal yang kemudian bisa kita temukan sama-sama. Nah, hal-hal seperti itu didapat INSIS dari mana dan gimana caranya? Intinya metodologis. Ya, mulai dari tadi yang diceritakan Rum, ketika kita mulai menekuni pendidikan orang dewasa itu sebetulnya. Itu kan mengandung proses ya, mengandung teknik, tetapi kita tidak terjebak hanya pada teknis. Nah, banyak orang, namanya kayak participatory research itu, ya. PRA lah yang dikenal. Itu asik di istilahnya gini. Istilahnya dulu saya sering guyon dengan Rum itu, ada ini lembaga yang asik di situ, ibaratnya mobil, dia lebih asik mikirin ini ratingnya, dibikin lampunya kayak apa ya, terus dibikin aksesorisnya. Nah, kita nggak mau di situ, jadi tetap pada inti transformasinya itu kayak apa itu. Maksudnya gini, Mas Toto, sebetulnya kalau satu materi diterangkan dengan langsung, itu kan cukup banyak memakan 2-3 jam, ya kan? Tapi kalau di INSIS kan itu bisa panjang karena di prosesnya ini yang kayaknya penting gitu. Walaupun hasilnya nanti ya sama-sama itu yang kita dapatkan gitu ya. Itu gini ya, di basis dari metodologi yang kami kembangkan itu basisnya adalah yang namanya pengalaman yang distrukturkan gitu. Oke. Pengalaman yang distrukturkan itu mulai, dan karena itu selalu pelatihan pendidikan yang kami lakukan itu nggak pernah berangkat dari teori. Ya. Tapi berangkat dari realitas. Oke, kejadian apa di tempatmu? Nah, itu yang dari situ kemudian kita bawa pelan-pelan masuk ke perdebatan teori segala macam. Nah, saya pikir itu yang paling mendasar membedakan. Itu tapi kan lama, Pak Rum. Apa bedanya dengan kemudian kita terangkan baca diktat sebagaimana workshop-workshop yang lain gitu kan? Memang kan cepat selesai. Memang pendidikan itu tidak efektif dan efisien. Itu begitu tidak efektif dan efisien itu tidak masalah percaya. Nah, kok terus ngirit itu. Makanya di INSIS kan selalu anunya itu, guyonan kita itu selalu kalau ada orang datang gitu mau kerjasama atau apa, kita lihat dulu nih ada duitnya apa enggak dia, duitnya gede apa enggak. Kalau duitnya gede ya marilah kita pertimbangkan supaya nanti sisanya bisa untuk lain. Yang kedua menarik apa enggak? Menarik itu artinya dengan gagasan kita itu, dengan perspektif kita itu enggak jauh-jauh amat itu. Kalau yang ketiga bisa jadi enggak ada duitnya, tapi kita suka ya kita tangani. Jadi ada tiga. Nah, biasanya kalau yang udah enggak ada duitnya, tapi ternyata parah, nah itu yang sering kita tinggalin gitu. Nah, banyak nggak lembaga atau orang gitu yang menganggap kok kerjasama dengan INSIS kok jadi ribet banget sih, gitu. Karena nggak efektif dan nggak efisien gitu. Mungkin. Mestinya workshop 3 hari kasih pemateri yang ahli, kasih diktat selesai. Ini mesti 10 hari. Mungkin begitu ya, tapi menangnya INSIS orang lain belum mikir, kita udah mikir masalahnya di situ. Jadi suka nggak suka dia mau nggak mau harus ke INSIS. Itu menangnya di situ sebetulnya. Jadi namanya advokasi. Advokasi itu kan orang lain belum mikir, kita udah keluarin bukunya gitu loh. Jadi para bohir-bohir itu juga, wah ini harus ke INSIS gitu loh. Maka tidak ada riwayat INSIS bikin proposal itu nggak ada. Mereka yang butuh kok. Sementara orang lain kan bidding, ikut bidding. Nah kita itu nggak punya pengalaman bidding, itu dari dulu sampai sekarang itu. Jadi apa ya, intinya itu gini,
bagi kami itu Theotol pikirannya adalah kalau mau bikin pendidikan jangan bikin sekedar orang sekedar tahu, tapi paham. Ya. Itu paling penting. Nah itu dua hal yang berbeda. Nah karena itu kenapa kita selalu mulai dengan realitas dulu. Lagi-lagi Freiran gitu. Mulai kejadiannya di tempat kamu apa, digali, pengalaman itu digali kemudian baru ke teori. Nah biasanya pada saat sampai ke wacana teori itu baru kita butuh teman-teman akademisi apa segala gitu. Tapi sebelum itu ya ngobrol biasa, ngobrol pengalaman orang, tidak ada ngomong teori di situ gitu. Dan saya pernah beberapa kali kan ikut ya rapat-rapat di INSIS. Memang workshop itu dipersiapkan betul ya oleh INSIS ya. Materinya seperti apa, prosesnya seperti apa. Itu memang seneng repot atau? Nggak tahu ya, mungkin itu udah dari awal kita memang suntuk di situ ya, sehingga kalau orang lain pada tahun-tahun sebelum reformasi jauh ya, pasti di bawah sadar cita-citanya kan bikin partai. Nah kalau kita itu cita-citanya dari dulu memang bikin sekolah itu istilahnya. Tapi bukan sekolah yang seperti pada umumnya. Itu kayak apa ya, mimpinya itu punya sekolah gitu loh. Sementara aktivis yang lain kan mimpinya kan wah bikin partai ini. Nah itu aja udah beda di situ menurut saya. Nah, terus kondisi apa LSM itu sendiri, Pak Rom dan Mas Toto, dulu dan sekarang makin gini, maksud saya begini. Dulu itu LSM berjamuran di mana-mana. Mungkin aktivis LSM bukan hanya ribuan, mungkin puluhan ribu atau ratusan ribu di Indonesia. Dan hampir semuanya punya spesifik isu. Gitu. Tapi sebetulnya kontribusinya itu selama teman-teman ini bekerja itu kelihatan nggak di dalam kehidupan sehari-hari? Ya ada yang kelihatan, ada yang enggak, dan juga bergantung pada jenis kontribusinya apa. Maksud saya, kalau saya bandingkan dengan KKN, KKN itu juga maksudnya mulia. Tapi balik-baliknya nanti ketika ada di desa, KKN itu ya pelangisasi dan neonisasi. Tidak ada perubahan yang signifikan di situ. Tahun-tahun berapa ya saya pernah refleksi lah, sebenarnya yang kita lakukan itu apa sih? Hampir itu banget tuh, ternyata nggak melakukan apa-apa kita ini. Kayaknya kok nggak menghasilkan apa-apa, sempat frustasi juga. Tapi kadang-kadang ketemu orang, ketemu situasi ketika kita berkunjung, loh kok ya netes juga itu loh. Satu contoh ini di luar orangnya sekarang udah jadi selebritis ya. Umpamanya kayak Ibu Aleta Baun itu. Itu yang sekarang dikenal sebagai aktivis lingkungan. Dulu itu dia itu pembantunya orang Amerika yang ada di NTT. Jadi ya kalau saya sama Rom ke sana, ya dia yang bikinin minum ini. Jadi dia itu cuma nguping-nguping aja apa yang kita obrolin itu di situ gitu loh. Mamanya kayak gitu tuh. Jadi loh malah orang itu yang ya, nah itu kan sesuatu yang kadang-kadang kok ternyata ya ada manfaatnya juga gitu loh. Yang tadinya saya merasa apa yang kita lakukan tuh ternyata nggak terjadi apa-apa gitu. Nah sering ketemu peristiwa-peristiwa seperti itu ya yang pernah kita itu kemana-mana lah. Jadi kadang-kadang ya ternyata ada manfaatnya juga, ada juga terutama teman-teman yang pada akhirnya juga memilih hidup dengan masyarakat dan sebagainya kan juga cukup banyak juga. Yang akhirnya jadi penjahat yang elit ya ada lah, tapi juga banyak yang mereka hidup dan menciptakan
sistem kehidupan di masyarakat juga ada gitu. Itu apa ya? Itu yang saya katakan tadi, bergantung pada jenis kontribusinya apa, di level mana, macam-macam lah. Di tingkat praktis misalnya, harus diakui itu dia banyak sekali maslahat terjadi di masyarakat yang kerjaan LSM. Misalnya ya, problem air di NTT, di mana pemerintah nggak bisa pecahin berpuluh tahun gitu. LSM hadir, simpel pemecahannya, bikin embung, bikin pompa hidram, bikin apa, dan itu membuat manfaat langsung buat masyarakat. Itu dari segi fisik praktis. Ya, juga termasuk ini saya kan juga agak kaget ya, umpamanya alumni sekolah lapang hama terpadu itu pemberantasan. Itu juga banyak yang mereka menjadi orang di masyarakat yang cukup lumayan bagus gitu. Dan artinya sebetulnya nggak muspro amat lah ya. Ya dulu saya ketika refleksi itu merasa ini udah nggak ngapa-ngapain kita ini muspro gitu loh. Ternyata nggak juga gitu. Banyak, apalagi kayak program SLPHT kan nasional. Di mana-mana ini orangnya nyebar di mana-mana sekarang. Dan banyak yang menjadi penggerak-penggerak yang cukup disegani di masyarakat. Kalau yang tapi sekarang gini, yang paling penting itu adalah itu yang tadi saya katakan manfaat langsung praktis ya memang dalam orangnya kehidupan sehari-hari melakukan sesuatu di situ. Misalnya kebutuhan pokok mereka terpenuhi, air bersih, kesehatan, itu kerjaan LSM harus diakui. Pada waktu itu pekerjaan pemerintah sama sekali nggak ada urusan. Karena itulah muncul yang namanya kritik pembangunan waktu itu, bahwa pembangunan nggak ada manfaatnya buat masyarakat, dan pekerjaan-kerjaan LSM justru itu yang bermanfaat, kelihatan itu di tingkat praktis. Tapi yang paling penting sebenarnya seperti yang diceritakan Toto tadi, perubahan orang berpikir, cara orang biasa, rakyat biasa, orang awam melihat dunia ini, melihat kehidupan mereka, itu yang paling penting sebenarnya, kontribusi terbesarnya gerakan LSM waktu itu. Nah, rata-rata saat itu apa yang dipikir masyarakat sehingga gerakan LSM itu menganggap perlu mengubah pola pikir atau corak pandang masyarakat terhadap diri mereka dan lingkungan? Intinya itu adalah, saya nggak tahu waktu itu ya kenapa kami sering mengkritik banyak LSM lain, karena mengira mengubah cara berpikir orang, cara pandang dunia orang itu mengira bisa dilakukan seperti balik telapak tangan dalam 3 hari training terjadi. Enggak gitu. Di kami itu kesadaran itu ada gitu. Ini pekerjaan yang generasi berikutnya baru kita lihat hasilnya gitu. Sekarang enggak kita lihat gitu. Jadi seperti itu tadi, ketika merancang misalnya program pendidikan 1 bulan di kampung, analisis apa segala, orang bilang, ngapain kalian ini? Gitu. Kami bilang ya begini, kami melihat pendidikan. Karena hasilnya buat kami bukan sekarang, generasi yang akan datang. Gitu. Itu sejak awal kita sadari. Gitu. Jadi ada yang perubahannya memang jangka panjang. Jangka panjang. Dan saya berani mengatakan bahwa gerakan perubahan yang memunculkan reformasi di tahun-tahun 90-an itu hasil kerjaan LSM di tahun 70-an. Kalau tidak ada LSM yang menggerakkan itu di tahun 70-an, 80-an, tidak akan ada generasi 90-an. Sekarang balik ke persoalan pendidikan, mengubah kesadaran masyarakat itu, Pak Rum dan Mas Toto. Apa tantangan terbesar waktu itu? Dan orang menganggap pendidikan itu sekolah, bisa nulis, bisa baca. Tantangan terbesar saya pikir ya pikiran orang itu sendiri, pikiran masyarakat umumnya. Jadi menganggap bahwa ya sudahlah, keadaan yang seperti ini memang keadaan yang harus diterima. Taken for granted, sudah. Nasib, takdir. Nah, mengubah itu tantangan paling besar menurut saya. Makanya butuh media, butuh metodologi untuk mencoba menghadirkan
visualisasi. Itu sebenarnya lama itu kan mencoba untuk memvisualkan persoalan sebetulnya itu yang paling lama itu. Sehingga sampai orang menganggap bahwa oh iya saya memang ada masalah ini yang harus ditangani. Nah itu nggak bisa jangka pendek, nggak bisa. Ada nggak fenomenanya jadi seperti ini yang terjadi ya Mas Toto? Masyarakat menganggap hidup mereka itu sudah baik-baik saja, tapi begitu kedatangan LSM jadi membuat hidup mereka menjadi malah tidak baik-baik saja, karena ada sesuatu yang kemudian dikasih tahu ke mereka atau diproses bersama mereka. Ya bahkan itu ada yang LSM yang sudah mulai tidak melalui itu. Udahlah kita yang senang-senang aja lah itu loh. Yang positif bahasanya yang positif aja lah, nggak usah membongkar persoalan gitu loh. Itu akhirnya ada yang seperti itu. Nah kita sampai dari dulu sampai sekarang ya tetap aja melakukan proses-proses itu karena nggak pernah selesai sebetulnya. Tapi lagi-lagi itu juga memang bergantung daripada yang namanya perspektif ya, analisis sosial gitu. Yang disebut hidup masyarakat yang baik-baik saja itu kayak apa? Oke. Nah, terus kalau masyarakat merasa hidupnya selama ini kok baik-baik saja, tiba-tiba datang LSM terus menjadi tidak baik gitu, itu juga karena apa? Ya. Nah, jadi selalu ada rentetan pertanyaan begitu. Jangan-jangan hanya hanya diindoktrinasi aja ini jadi bukan masyarakatnya sendiri yang menganggap ini ada masalah itu. Apalagi di zaman itu, di zaman Orde Baru itu yang namanya masifikasi kesadaran itu luar biasa kan. Orang dibentuk untuk menyadari sesuatu yang sebenarnya tidak benar gitu. Kalau tidak salah, isu terpenting saat itu adalah kalau dari sisi kesadaran ya, itu adalah top down. Bahwa apa yang dikatakan pemerintah itu berarti benar. Gitu. Ya. Nah, kalau itu yang terjadi, sebetulnya memang masyarakat itu merasakan bahwa itu memang ada persoalan, tapi tidak bisa mengartikulasikan atau ya itu sebetulnya baik-baik saja. Hanya kemudian LSM membuat satu metode yang membuat mereka menjadi berpikir, oh ini ternyata nggak baik nih gitu. Itu ya ada dua itu, dua-duanya ada itu di masyarakat. Ada yang seperti itu tadi menganggap ini sudah beginilah karena tidak tahu harus melakukan apa gitu, atau dipengaruhi oleh masifikasi kesadaran tadi gitu. Atau ada juga yang menganggap enggak ini enggak ada apa-apa, ini bagus baik-baik saja. Gitu. Selalu ada dua golongan itu di masyarakat gitu. Dan kita datang ke mereka yang menghadapi dua kelompok itu. Nah, terus mungkin yang agak berbeda di kami di INSIS waktu itu dengan banyak NGO lain adalah kami menghindari yang namanya dogmatisasi dari pemahaman kesadaran itu. Jadi tidak berangkat tidak langsung mengatakan ini enggak benar, ini enggak adil, enggak gitu, enggak dari situ. Umumnya banyak pelatihan di banyak LSM itu kan selalu begitu, mulai dengan statement. Positioning, kamu di mana posisimu? Ini benar atau tidak benar? Kami enggak gitu. Justru mulai dari ngajak mikir gitu. Ini kalau begini gimana? Kalau begini gimana? Kalau begini gimana gitu. Jadi tapi kan kenyataannya Pak tidak begitu gitu. Nah, jadi selalu berangkat dari kenyataan yang ada gitu. Mungkin balik di tadi awal banyak LSM yang memang dia syahadatnya itu udah isu tadi yang dia bawa di programnya. Nah, begitu ketemu problem yang lain nggak bisa mengkontekkan sehingga dia harus memaksakan bagaimana program yang udah dibikin itu harus jalan di situ. Nah,
Itu yang membedakan. Nah, kita kan nggak berangkat dari situ. Selalu berangkat dari, nah selalu kan kalau ke masyarakat itu kan orang luar membawa gagasan, sementara masyarakat sebetulnya mengajukan problematika sebetulnya, mengajukan masalah. Kan sebenarnya yang terjadi seperti itu. Nah seringkali nggak bisa ketemu dan akhirnya ya karena programnya ada waktunya yang tertentu ya kadang-kadang ya memaksakan gitu, dipaksakan supaya ini menjadi programnya masyarakat ya. Itu kan pertentangannya kan di situ sebetulnya. Itu kalau datang ke masyarakat yang cuma 1-2 hari, Ya, tinggal di hotel. itu salah satunya itu jawaban kenapa kita harus lama-lama itu. 1-2 hari, ya nggak akan ketemu itu. Nah, kami biasanya ketemu itu ya karena itu tadi, tinggal di kampung, tidur di rumah penduduk berminggu-minggu, sehingga kami tahu kontradiksi apa yang terjadi gitu. Misalnya orang kampung atau warga masyarakat bilang begini, enggak, hidup kami baik-baik aja gitu. Tapi besok kami lihat dia pergi ke rumah tetangga minjam uang ke rentenir. Kok katanya hidupnya baik-baik saja, tapi kok minjam. Nah, kemudian mulai kita ajak. Kenapa begitu gitu. Kita lihat rentetan kontradiksi seperti ini banyak sekali karena kami hidup di sana gitu. Nah, dan itu jadi bahan untuk ngobrol malam-malam. Kok katanya baik-baik aja pemerintah ini Pak, Bu, iya. Tapi kemarin itu mau ikut KB aja kok dipakai. Ada tentara segala, Babinsa datang gitu. Nah, gitu. Tapi itu bukan berarti mau menolak KB kan? Bukan gitu. Cuma ingin mengantar mereka bahwa mereka sendiri melihat kenyataan itu kontradiksi dalam diri mereka sendiri gitu. Jadi untuk melihat realita bersama-sama itu bukan barang waktu pendek sebetulnya. Untuk masyarakat akhirnya menyadari ada kenyataan seperti ini itu menjadi butuh pergaulan yang cukup baik menurut saya. Makanya nggak bisa remote control, kira-kira begitulah. Nah, salah satu yang fenomenal atau yang tercatat sampai sekarang masih ada dan terus bergulir itu kan kegiatan, saya nggak tahu namanya kegiatan atau program atau apapun, itu adalah involvement kalau di INSIS, yaitu mengumpulkan para aktivis untuk di training lah. Nah itu apa niatannya dulu itu? Mula-mulanya gini sejarahnya. Jadi kawan-kawan kami dulu dari non formal tim Universitas Massachusetts itu anak Amerika semua. Muda-muda, ada yang baru lulus sarjana muda apa segala itu menjadi mereka tergabung dalam namanya VIA, Volunteer in Asia. Volunteer in Asia gitu. Nah, itu dan mereka datang ke sini ada yang ditaruh di Toraja 2 tahun, ada di Simalungun 3 tahun. Dan itu pergi aja mereka. Nggak ada siapa-siapa di sana. Nggak ada LSM, nggak ada apa-apa. Pergi ke kampung, tinggal sama orang kampung selama 2-3 tahun. Kayaknya ratusan orang ya jumlahnya. Ratusan orang. Ya? Karena beberapa angkatan gelombang kan. Iya. Lalu waktu itu kami bilang, maaf, itu hanya orang Amerika atau ada orang Indonesia? Banyak, enggak, orang rata-rata bule, tapi tidak mesti Amerika. Tidak mesti Amerika, ada Kanada, tapi bule ya? Ada Kanada, ada Italia, ada macam-macam, tetapi programnya dari Amerika. Dari Amerika. Diterjunkannya di Indonesia? Enggak, seluruh Asia. dunia. Nah, khusus untuk VIE itu di Asia. Oke. Karena itu namanya volunteer in Asia. Ada di Vietnam, ada di Laos, ada di yang ratusan orang itu yang di Indonesia? Iya. Nah, tapi beberapa tahun. Setiap tahun kira-kira ada 20 orang. Ya. Itu. Dan ada yang akhirnya memilih hidup di Indonesia seperti Rasdil, terus Greg, ada Greg, Torbun itu milih tinggal di sini. Nah, waktu itu kita sampai idenya sederhana, nyeletuk aja gitu. Kalian itu ngapain sih? Mau jauh-jauh pergi dari kampung, pergi datang ke sini, tinggal di kampung gitu.
Nah, terus mereka jelasin kan, kredo mereka misalnya, mereka percaya bahwa nggak bisa masyarakat harus berubah oleh diri mereka sendiri dan kita harus menemani mereka untuk itu gitu kan. Ya pikiran-pikiran prayer segala macam gitu. Nah lalu kita yang Indonesia bilang, lah kok ini bule-bule mau ngerjain ini, kita orang Indonesia kok enggak ya. Kenapa enggak ada program kayak begini di Indonesia gitu. Artinya merekrut anak-anak Indonesia yang mau pergi kemana gitu. Nah terus akhirnya kita bilanglah sama mereka waktu itu, bisa nggak kalian kita join nih, kita bikin VIA model Indonesia, orangnya orang Indonesia, ke daerah-daerah lain di Indonesia. Oh, boleh katanya. Jadi apa kontribusi kalian di VIA? Ya kami bisa hubungkan dengan apa sumber-sumber dana tertentu gitu untuk membantu. Gitu. Oke, nah mulailah itu apa? Nah waktu itu apa namanya ya? Terus muncullah ide itu, involvement itu gitu. Indonesian Volunteer for Social Movement gitu. Dan sampai sekarang masih ya? Masih. Angkatan berapa ya Pak? Sekarang angkatan 11. Angkatan 11. Udah nyebar di mana-mana dah. Nah, terus sekarang kita beralih ke konteks sekarang ini. Dalam situasi sosial dan politik serta ekonomi yang berbeda, masih mungkin nggak orang untuk mengikuti jejak menjadi aktivis LSM, di mana sudah nggak ada sumber dana funding gitu dan lain-lain. Masih mungkin, sangat terbuka kalau pengertiannya aktivis itu adalah bukan LSM, tapi aktivis gerakan sosial. Aktivis gerakan sosial. Gerakan sosial bisa bentuknya macam-macam. LSM hanya salah satu bentuk manifestasi saja. Oke. Dia bisa bentuknya yang lain. Koperasi bisa, apapun bisa. Serikat petani juga bisa gitu. Asosiasi penulis juga bisa gitu. Macam-macam bentuknya. Tidak mesti LSM dalam pengertian 70-an tahun 70-an 80-an gitu. Dan saya kira sekarang fenomenanya juga banyak kan anak-anak muda yang hampir malah menurut saya hampir sama dengan yang VIA itu. Mereka biasanya ke sini itu membawa keterampilan tertentu ya. Ada yang nekunin teknologi tepat guna, ada yang kesehatan, ada yang pangan, ada yang macam-macam. Dan sekarang kan kalau kita lihat anak-anak muda sekarang kan seperti itu. Ke kampung kemana, urusan kopi, urusan apa, dan itu menurut saya cukup menarik ya. Nah tinggal bagaimana sih diberi bekal-bekal tadi, analisis ya, metodologi dan sebagainya mungkin akan berbeda, dan saya sendiri menemukan beberapa anak muda yang seperti itu. Saya kira juga ini sama kan dulu ketika kita bikin Akademi Kebudayaan Jogja kan seperti itu sebenarnya. Ya, Akademi Kebudayaan Jogja itu lembaga yang saya bergabung di INSIS ya. Ya, kita kan nggak ngajarin nulis gitu loh. Cuma bagaimana sih teman-teman penulis ini punya perspektif dan punya metodologi riset dan sebagainya. Saya kira kalau itu bisa difasilitasi, menurut saya justru bisa menjadi wahana yang agak unik dibanding LSM malah. Dan sejarahnya kan sangat berbeda sekali gitu. Kalau LSM kan suka nggak suka kan ada pengaruh, memang itu dana-dana publikasinya pembangunan sebetulnya kan. Nah kayak anak-anak muda sekarang kan nggak kenal itu, malah nggak dipengaruhi oleh itu. Nah ini spesifik ke Mas Toto ya. Mas, kalau misalnya seperti apa yang dilakukan Mas Toto di Salam gitu ya. Itu kalau itu apa? Itu nggak mungkin dilakukan oleh semua orang di seluruh Indonesia. Artinya mayoritas
99% itu orang mengalami pendidikan yang sebagaimana kita lihat sekarang ini. Industrialisasi pendidikan yang luar biasa, pendidikan mahalnya minta ampun gitu ya. Menyita banyak waktu luang, banyak waktu orang gitu. Nah itu terus cara benerinya gimana Mas? Ya ini repotnya kan kalau ngomong Indonesia itu kan terus akhirnya jadi mobilisasi kan. Ya. Padahal model-model sebenarnya salam ini kan perpanjangan dari pengalaman tadi yang diceritakan Ron tadi dari adult education itu dan coba saya modulasi menjadi proses-proses belajar di komunitas salam, dan itu juga tidak hanya siswa, tidak hanya anak-anak, tetapi juga termasuk orang tuanya dan sebagainya. Nah itu yang saya nggak terlalu punya ambisi bahwa kayak salam ini bisa dilakukan di mana-mana, karena memang prasyaratnya cukup berat ya, dalam pengertian nggak mungkin dimasalkan gitu ya. Saya nggak bisa bayangin kalau siswanya 1000 gitu kira-kira kan sangat susah gitu loh. Walaupun itu kan sebenarnya juga di zaman Ki Hajar itu juga sebenarnya udah coba dilakukan gitu ya, terutama di daerah-daerah agraris itu sebenarnya sudah dilakukan. Nah ini yang saya agak sebetulnya butuh prasyarat yang cukup banyak sebetulnya. Itu yang saya tidak paham tuh, kalau seandainya sekarang pemerintah melihat wah ini bagus nih terus diambil alih gitu ya, terus dijadikan. Artinya hidup ini agak semi untung-untungan bagi orang yang ingin mendapatkan apa ya? Substansi pendidikan kritis gitu ya, atau menjadi mandiri sendiri gitu ya, harus mesti dekat dengan salam dan kenal dengan salam atau di sekitarnya, kan semi untung-untungan. Betul. Itu yang sekali lagi, karena bukan apa-apa, yang nekunin itu dari dulu itu nggak banyak orang, itu masalahnya di situ sebetulnya. Nah tapi sebetulnya juga banyak kita ketemu dengan orang-orang yang mulai melakukan itu. Syaratnya ya sudahlah, kalian melakukan di tempatnya masing-masing. Paling ya itu, kalau saya bayangkan ya perubahannya ya ketika ada banyak orang membuat dengan cara mereka di masing-masing tempat yang mungkin juga tidak seragam gitu ya. Itu yang memungkinkan gitu loh. Nah sekarang mulai kita ketemu dengan banyak orang yang kita coba di Perdikan ini mencoba untuk mewadahi lah, memfasilitasi dalam pikiran paling tidak itu. Kalau ke Pak Rum, Pak, sama nih. Cuma konteksnya kalau Pak Rum kan lebih ngurusin biasanya ke lokusnya itu desa atau kampung. Tapi seringkali kehidupan kampung atau desa itu kan ada determinasi lain. Misalnya di tingkat region, di tingkat provinsi, kebijakan di tingkat provinsi, kabupaten, atau mungkin pusat. Sebenarnya cukup tangguh nggak sih lokus atau komunitas kampung ini untuk elastis menghadapi dinamika zaman dengan menjadi masyarakat, komunitas masyarakat yang adil dan bermartabat? Harus begitu berpikirnya. Karena kalau tidak, berangkat dari misalnya dari premis bahwa wah ini masyarakat nggak bisa, itu ya sudah susah gitu mulainya. Jadi harus berangkat dari anggapan dasar itu bahwa enggak, masyarakat punya kekuatan dan bisa. Yang membuat mereka tidak bisa selama ini atau sulit melakukannya itu karena ada banyak hal, faktor. Antara lain misalnya tadi soal kebijakan pemerintah, soal pandangan yang pandangan masyarakat sendiri gitu. Nah, itu yang harus dirubah pelan-pelan. Tapi bahwa desa sebagai satu satuan geografi dan satuan komunitas, satuan sosial gitu. Itu punya kemampuan untuk itu. Misalnya ya, contoh sederhana saja misalnya. Apalagi desa-desa di Indonesia. Desa-desa di Indonesia adalah misalnya paling pokok, mampu nggak desa-desa di Indonesia ini mencukupi kebutuhan pangannya sendiri gitu. Desa-desa di Indonesia, kalau saya bilang desa di Indonesia mampu. Mestinya mampu. Mestinya mampu.
mestinya mampu. Itu ini bukan desa di Afrika. Afrika Sahara yang tidak nanam aja susah ini. Ini desa di negeri tropis yang sangat subur. Itu tersedia semua gitu, mampu gitu. Nah, kenapa mereka tidak mampu selama ini? Ya ada banyak faktor. Itu tadi ada kebijakan, ada ini. Nah, itu yang harus dirubah pelan-pelan. Dan itu yang harus disadarkan pada warga desa bahwa itu yang mereka hadapi sekarang ini. Nah, masalahnya ini seiring dengan konteks sekarang ini, Pak Rum dan Mas Toto, Indonesia itu kan tempatnya mineral. Ya. Persoalannya adalah sekarang ini yang dialami oleh banyak orang dan kemungkinan akan dialami oleh makin banyak orang adalah desa-desa itu terancam oleh industri ekstraktif. Dan industri ekstraktif itu urusannya sudah bukan hanya desa itu. Karena kalau kita mau gali, di hampir semua desa di Indonesia, rasa-rasanya pasti ada barang tambangnya. Gitu. Dan sejauh yang dialami oleh banyak orang, begitu sudah berhadapan dengan kebijakan seperti itu, masyarakat itu banyak kalahnya. Ataupun kalau tidak kalah itu, dalam bahasa Herin Anwar itu menunda kekalahan aja. Energinya habis untuk kemudian sekian belas tahun dan kemudian kalah. Gitu. Saya kira itu yang kemungkinan ke depan akan semakin masif terjadi. Karena kalau mau mungkin di bawahnya tanah Insis ini kalau digali juga mungkin ada barang tambangnya gitu. Nah, orang yang sudah biasa-biasa saja hidup dengan penuh kemungkinan yang baik untuk masa depan tiba-tiba bisa saja menjadi satu komunitas masyarakat yang terancam hajat hidupnya dan kemungkinan besar mereka dikalahkan. Itu gimana tuh menyiasati hal-hal kayak gitu? Satu ya, di sini sebenarnya peran negara. Ya. Peran negara di situ untuk menentukan mana yang industri ekstraktif model kayak apa yang boleh dan tidak boleh, di mana, kapan. Gitu. Misalnya, katakanlah uranium misalnya, ada misalnya di Jepara, tapi persoalannya adalah apa memang harus diekstrak? Atau batu bara di Kalimantan, di daerah gambut di Kalimantan. Apa memang harus diekstrak? Itu pertanyaannya gitu. Nah, selama ini kita melakukan ekstrak terhadap sumber mineral itu karena kita tidak punya teknologi untuk mengolahnya, melakukan pengolahan, gitu. Bukan ekstraktif ya. Atau memanfaatkan dalam keadaannya yang biasa gitu. Atau gimana tuh mengubah cara pandang negara yang dalam konteks ini logikanya itu kira-kira begini. Kalau cuman untuk ditanami lahan-lahan pertanian itu tidak ekonomis kalau diekstrak gitu. Karena itu akan menimbulkan dampak ekonomi yang dikira lebih baik gitu. Ya memang disitulah peran pendidikan menjadi penting gitu. Tapi pendidikan dalam pengertian yang kita omongkan tadi ya, pendidikan yang membangunkan sejak dari cara berpikirnya harus sudah diolah secara mandiri dan sebagainya. Nah itu pekerjaan beratnya di situ. Ini harus terjadi di mana-mana sebetulnya. Nah karena sekarang merebut ruang kehidupan itu juga belum menjadi kalau kita mau ngomong gerakan sosial kan yang utama kan sebenarnya merebut ruang kehidupannya itu kan sebetulnya. Nah salah satunya adalah merebut ruang belajar, ruang pendidikan. Ini kan belum banyak ini yang berpikir ke situ karena ini akan melahirkan kesadaran-kesadaran baru di masyarakat di mana sekarang suka nggak suka negara kita sudah mengambil alih ideologi yang pro ekstraktif tadi gitu loh. Ini yang mestinya kan yang harus dalam tanda kutip melawan kan di masyarakat sendiri.
Tapi bagaimana mungkin gitu ya kalau pendidikan ini udah diambil alih oleh sekolah. Sementara sekolahnya pahamnya juga udah katakan sudah neolib semua lah sekarang ini. Nah itu seperti apa? Maka kemarin ketika bahas bukunya Pak Rum yang sudah lama itu, jadi muncul gitu. Jadi kalau ngomong Pancasila, ternyata yang tidak Pancasilais itu justru sekolah itu sendiri. Karena apa? Pancasila kan ada bineka itu. Ternyata yang paling tidak bineka itu sekolah. Karena semua diseragamkan semua gitu loh. Nah itu yang saya kira PR yang cukup kalau kita belajar di Amerika Latin dan sebagainya kan sebetulnya kan di situ kan urusan cara berpikir masyarakat sehingga masyarakat bisa bergerak tidak dimobilisasi oleh kepentingan yang terutama dalam konteks eksploitasi alam dan sebagainya. Saya kira itu. Mungkin Pak Rum bisa cerita itu kalau ngomong Amerika Latin itu. Gimana Pak? Enggak, sebenarnya kalau keadaannya ya lebih parah di sana dibanding di sini. Iya. Lebih parah di sana. Mafianya lebih ngeri. Ngeri-ngeri di sana gitu. Kerusakan lingkungannya luar biasa. Intensitasnya juga lebih tinggi. Masalahnya mereka jaringan sosialnya itu lebih bagus dari kita gitu. Jadi bisa menafikan yang namanya batas negara, batas apa gitu. Gerakan sosial bisa masif di beberapa negara gitu. Kalau di sini kan enggak gitu. Mungkin karena kita negara kepulauan jadi agak ada sekat-sekat laut apa segala, kalau di sana. Jadi kalau sudah ngomong nasional itu kira-kira besar pasak daripada tiang gitu loh. Itu yang paling berat menurut saya kalau kita ngomong gerakan sosial, gerakan kesadaran di situ yang agak berat sebenarnya itu. Modalnya cukup tinggi lah. Untuk urusan transportasi aja di Indonesia kan gila kan. Makanya bisa berguguran ini organisasi-organisasi yang nasional gitu udah setengah mati, mau kongres aja udah mikir untuk transport aja udah berapa gitu. Nah padahal kan harus ditopang oleh kekuatan-kekuatan seperti itu. Nah itu yang mungkin agak lamban ya untuk pergerakan di bawah itu. Terakhir Pak Rum mungkin bisa menceritakan Pak Rum, bagaimana ini terakhir kan saya saksikan Pak Rum dan teman-teman di INSIS kan mencoba untuk ada kemungkinan kerusakan ekologi gitu ya. Misalnya dengan tanaman-tanaman monokultur begitu ya. Nah, masyarakat kemudian diajak untuk diberi alternatif ruang hidup yang lebih baik tanpa harus melakukan itu. Mungkin gimana itu strateginya, Pak? Dasarnya memang pada cara melihat alam sebenarnya, itu intinya gitu. Gimana kita menyandarkan masyarakat untuk melihat alam ini apa sih sebenarnya? Sumber penghidupan atau apa gitu. Atau komoditas, barang dagangan. Gitu. Filosofinya itu ya? Iya, itu dasarnya. Nah kalau dasarnya adalah ini sumber kehidupan ya nggak usah diminta, pasti mereka jaga itu sumber kehidupan. Tapi kalau melihatnya ini barang dagangan, ya apa aja bisa dijual, bisa diekstrak. Gitu. Jadi itu yang harus dirubah, dan di situ peran penting yang namanya pendidikan itu, pendidikan dalam pemikiran. Nah tapi itu kan tidak semudah itu ngomongnya gitu, kenyataannya susah banget kan. Nah yang harus dilakukan adalah mungkin kalau skala masif, nasional, negara itu memang masih susah, tapi di skala yang lebih kecil, misalnya desa, itu jadi mungkin. Karena begitu kita ngomong tentang alam, itu real, sesuatu yang real di depan mata mereka, bukan sesuatu yang ini skala abstrak gitu loh. Gitu. Begitu kita ngomong pohon, hutan, itu buat orang di desa itu sesuatu yang nyata.
itu beda kalau kita ngomong tentang pohon, hutan itu dengan anak di Jakarta itu membayangkannya aja mereka kayak apa ya? Oh, buat orang desa itu real kok. Ya, Di depan mata mereka gitu. Sungai juga jelas sebagai bagian penghidupan ya. Iya. Nah, bagaimana kemudian menumbuhkan sikap bahwa alam ini sumber kehidupan, penghidupan. Nah, kehidupan dan penghidupan itu harus dijaga. Gimana caranya gitu. Nah, karena itu harus mampu menentukan, mereka sendiri harus mampu menentukan sampai batas mana. Harus mengambil dari alam dan sampai batas mana tidak boleh lagi gitu. Itu harus mereka tentukan sendiri, tidak bisa ditentukan oleh orang lain. Ya. Nah, masalahnya adalah dalam skala yang lebih besar, kadangkala kebijakan negara itu tidak mengakomodasi itu gitu. Jadi batas, misalnya kalau di masyarakat desa mereka bisa menentukan, oke, sampai batas segini tidak boleh lagi. Tapi di keputusan yang lebih besar di tingkat negara misalnya, mereka bilang enggak itu terlalu kecil, dibesarin. Nah itu di situ persoalannya, tarik menariknya gitu. Nah gimana membuat itu keputusan kebijakan di tingkat yang lebih besar itu misalnya negara itu memperhatikan keputusan lokal yang diambil masyarakat setempat tentang sumber-sumber penghidupan mereka gitu. Ekstraksi yang Anda sebut tadi misalnya tambang itu gitu. Emang gali tambang di tanah-tanah gambut di Kalimantan itu maunya orang kampung? Bukan. Maunya orang luar toh. Ya. Nah, persoalannya adalah negara tidak bisa sampai sekarang itu tidak bisa mengatakan kamu sampai di situ jangan ya gitu. Atau kalau mereka mengatakan itu dianggap suara yang tidak penting. Iya. Nah itu yang jadi soal di situ. Jadi yang jadi soal ini negara bisa menciptakan siklon seroja yang bisa menyapu bersih di tingkat bawah, itu yang jadi soal. Itu. Oke. Nah, tapi jangan salah bahwa perkembangan ekstraksi yang sedemikian besar sekarang ini justru mulai menimbulkan kesadaran baru. Ya. Anak-anak generasi yang baru sekarang mulai sadar bahwa ini nggak boleh dibiarin terus-menerus ini. Gitu. Akan ada ujungnya nanti gitu. Ya. Jadi ini ada dua pertarungan besar, pikiran dan ideologi yang kita belum tahu siapa yang akan menang ini. Tapi paling tidak sesuatu sedang terjadi, pertarungan sedang terjadi besar-besaran dalam skala global gitu. Nah, saya sih mau berada dalam kubu yang optimis saja bahwa kalau ini dilakukan dengan baik dan sistematis mulai dari satuan masyarakat terkecil akan mampu kok ngalahin yang besar itu. Saya lihat wawancara salah satu pebisnis batu bara, dia mau menghentikan bisnisnya karena anaknya yang meminta. Anaknya merasa ini sudah terlalu merusak lingkungan, nggak boleh lagi Anda bisnis itu. Dan itu anak-anak muda di negara-negara lain yang di pusat-pusatnya globalisasi kan malah yang fundamental kan. Saya nggak mau makan uang riba yang diperoleh oleh bapaknya. Itu kan malah aneh kan gitu. Nah saya kira ya kembali lagi nih soal pendidikan menurut saya. Itu harus menjadi agenda yang penting. Untuk sementara cukup dulu Pak Rom dan Mas Toto. Sudah 70 menit lebih. Nah teman-teman, nanti kita akan agak reguler ya bikin acara kayak gini karena ya ini bagian dari pendidikan. Jadi teman-teman kalau mau minta tema-tema khusus yang dibahas dan mau kalau cuma 3-4 orang mau gabung, silakan kontak DM YouTube akun medsos Mojok lah. Supaya kita bisa agak lebih reguler ngaji-ngaji seperti ini dengan tema-tema yang lebih spesifik, tentu dengan para senior ya yang jauh berpengalaman dibanding kita, karena beliau-beliau ini tentu punya hal yang lebih reflektif, bisa membantu, walaupun tentu
tantangan terbesar bukan ada di beliau sekarang karena sudah sepuh-sepuh. Saya sering dulu teringat Mas Toto sering mengatakan ini, orang itu bukannya tidak boleh berdagang, tetapi tidak semua hal bisa diperdagangkan. Terima kasih, sampai ketemu lagi.